senang dunia senang dunia IT, tapi gemar berorganisasi itu darah apa gimana ceritanya Pak kok bisa suka gitu loh. Tapi Irfan justru ada di beberapa organisasi, malah ada di Pemuda Pancasila. Gimana ceritanya Pak kok bisa senang gitu Pak? Ya, ini kalau Irfan ya Bang, kenapa semakin mantap memilih masuk organisasi? Iya. Nah itu Irfan pikir gini Bang, kita sebagai ya ini bicara orang IT, bahwa bicara IT ini gimana kita selain untuk kemampuan itu atau sesuatu yang kita temukan, sesuatu yang kita buat itu untuk diri kita saja, misalnya untuk pekerjaan atau apa, kita juga bisa membawa orang-orang lain Bang, juga merasakan atau mengetahui hal yang sama. Atios ini kan 2018 berdiri Bang, Irfan sudah komunikasikan dan daftarkan itu ke Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Ekosok namanya. Kenapa kepikir maksudnya sampai ke situ, mesti didaftarin di situ? Apa ceritanya? Karena Irfan sadar Bang, kita semua sadar bahwa kita bangsa Indonesia ini Bang, kita sebagian dari masyarakat global ya. Oke. Satu. Ya kenapa kan orang mikir ini udah di Pekanbaru nggak di Jakarta lagi organisasi, tapi sok-sok daftarin ke PBB gitu kan. Tapi ada dibuka untuk pendaftaran sampai ke level itu juga ya. Jadi Ya. apa gunanya buat Atios sendiri ya, ketika terdaftar situ? ya. Pak? Jadi Dewan Ekonomi dan Sosial itu dia adalah lembaga yang membuat yang memberdayakan CSO, Civil Society Organization, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau NGO lah di seluruh dunia Bang. Okay. Jadi Irfan waktu itu pengen Atios ini ada dapat akses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah libur panjang Pan, gara-gara kemarin Desember pengen libur, tapi sampai hampir Maret jadi liburnya. Dari Desember ya? Ya nggak mulai podcastnya. Nah, sekarang kita mulai lagi dengan peralatan ditambah nih, dulu takut getar nih kalau getar katanya. Yeah. Ini ada alat baru dan aman dari getaran, aman ya. Kita mulai, alhamdulillah dengan kesibukan waktu yang panjang Irfan Nanda. Dulu saya sering stalking IG-nya, di mana-mana jadi pembicara. Enggak sama. Di mana-mana jadi pembicara, dosen, PP juga, Pemuda Pancasila. Saya secara pribadi ngerasa agak sedikit penasaran. Siapa sih anak ini? Kan gitu. Jadi selamat datang Irfan Nanda. Nama lengkap Azir Irfan Nanda. Terima kasih banyak. CYSA Plus. Terima kasih banyak. Jadi intinya gini, kita berkomitmen mau di golongan muda tuh ngumpulin orang-orang yang kita anggap potensial, memberikan warna atau apapun yang positif buat Pekanbaru dan Riau. Dan Irfan salah satunya menurut kita. Kan gitu. Iya. Jadi kebiasaan kita Pan, Irfan bisa cerita dulu. Lahir, besar, SD, SMP, STM zaman gue kelihatan umur gue ya. SMK terus kuliah. Cerita dulu lah. Gimana? Oke, nanti makasih. paling dari situ aku bakal potong-potong. Siap. Walaupun nggak penting bagi orang, bagi aku penting. Oh iya, siap. Nih izin ya Bang. Segan ya, ini senior kita, mentor kita nih kalau di kedai kopi ngobrol. Iya. Jadi kalau golongan muda cocok kita Bang. Ya. Kita kan masih muda gitu kan. Kita ya. Atau Irfan aja. Oke ya Bang, iya. Karena Abang yang punya golongan muda. Siap. Jadi pertama kami makasih banyak Bang udah diundang ya. Moga bisa ngobrol, sharing-sharing cerita. Kalau Irfan ya lahir di Pekanbaru, besar di Pekanbaru, minum airnya Pekanbaru, mandi hujannya juga di Pekanbaru. Jadi dulu SD di 016 Tampan, Tabe Gadang. TK dulu di Arhanud di TK apa tuh namanya? TK Kartika. Kok tahu Bang? Ya aku Kartika tapi yang di Harapan Raya. Harapan Raya. Kita yang di Kubang itu ya, Kubang. TK. Jadi kalau TK itu dulu kalau kami pergi sekolah itu Bang, kita udah digendong tuh sama abang-abang tentara itu. Oh gitu ya. Dimasukkan ke mobil yang mobil prajurit itu yang ada truknya itu, mobil truk itu. Jadi kami tiap pagi itu udah digendong tentara terus. Jadi dari kecil tuh ngelihat
tentara, TNI itu Iya. udah dekat. Dekat ya. Dekatnya iya karena digendong tadi. Gimana nggak dekat kan dipegang ya kan. Jadi SD 016 Tampan. Depan kelahiran itu 95 bang. 95. 95. 27 Ya, Ya, Februari. Februari siap. Ya, kemudian habis itu SMP lanjut ke SMP 23 bang. SMP 23 Pekanbaru. SMK kita di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Ngambil jurusan Teknik Komputer Jaringan, TKJ, Oke. IT itu. Kemudian kuliah lanjut di UIN Suskaryau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, angkatan 2013. Siap. Baru selesai tahun 2021 kuliahnya bang. 15 semester alhamdulillah. Berapa semester? 15 semester, bonus 1 semester tuh. Iya. Jadi itu dia permulaannya aja udah Di situ belajarnya ya. 15 semester berarti 7 tahun setengah ya. 7 tahun setengah. Belum ada istilah DO. Jadi kami termasuk generasi pandemi bang COVID. Oke. Nah, jadi aturannya kalau kami ini kan 14 jatahnya 14 semester. Begitu ada surat keputusan dari rektor bahwa ada perpanjangan, nah kita manfaatin tuh bang. Tumben kan, mumpung ada, kapan lagi bisa buat rekor 15 semester kan? Setelah kami mungkin nggak zaman pandemi nggak ada lagi tuh yang 15 semester. Kok minat IT, Pak? IT, Awalnya gimana? Kok bisa senang sama IT? kalau senang sama IT bang, itu dulu pertama kali kenal kayaknya SD kelas 2 di warnet gitu. Jadi, ini cerita Pekanbaru nih, dulu Simpang Arengka itu pasar pagi itu ada warnet tuh. Siap. Kalau dari Baterai P, kan tinggal sekitaran Baterai P dulu. Iya. Simpang Arengka ada sebelah kanan itu warnet samping wartel. Jadi di bawah lah abang-abang Itu main SD bola. ya? Iya. Oke. Tengok dulu Mozilla, Firefox. Siap. Nah, jadi kenal internet, kenal komputer di sana. Terus SMP bikin tugas, sering pakai ngetik komputer gitu kan. Akhirnya belajar tengok gimana cara nyembunyiin file gitu kan. Pakai Total Commander mungkin generasi Karena tua kenal. kenapa harus nyimpan file? Ya nggak ada beberapa file yang mungkin kita nggak mau tahu orang lain gitu. Siap. Di SMP. Siap. Jadi disembunyikan gitu pakai flash disk gitu. siap. Mulai dari sana terus ya download. Ya kalau ini nggak boleh sebenarnya, crack gitu bajakan-bajakan. Mulai dari sana. Nah, kalau tentang IT security-nya itu kita tertarik waktu 2011 bang. Mungkin kalau kawan-kawan masih ingat 2011 itu ada Indonesia versus Malaysia. Masalah bola terus di laser kalau nggak salah. Oke, yang Yang Indonesia kiper, kalah. iya kiper Indonesia ya yang di Iya, laser kan. Iya. Kemudian ada berita hacker Indonesia meretas situs PSSI ya? Bukan? luar situs Malaysia. Oke. Situs rumah sakit, situs instansi pemerintahan, kepolisiannya dan lain-lain. Nah di situ Irfan kan suka bola juga bang dulu, supporter kita supporter PSPS dulu, Laskar The King. Ya. Kemudian kita lihat kan, keren ya bisa ya orang-orang nih orang-orang komputer mengganggu negara orang. Kita kan supporter biasanya emosi kan kalau tim kita. Itu umur berapa? SMA ya? 2011 itu SMK kelas 2, Oke. kelas 2. Nah, di situ tertarik dengan gimana nih orang nih kok bisa meretas situs orang bikin kekacauan. Hebat ya. Dan bilang dulu gitu hebat, superhero. Nasionalis. Nasionalis. Siap. Nah, mulai dari situ kita belajar tentang IT security. Siap. Tapi cakep loh maksudku. Di SMA udah nguasain itu. Kalau aku SMA dulu tahunya MIRC. Belum deh itu pas kuliah aku dulu. Karena memang belum ada internet zaman kita. Jadi MIRC itu zaman abang kuliah. Kuliah. Oh, zaman abang SD di televisi hitam putih ya. Doraemon. udah warna tapi masih Doraemon ditunggu. Oke, Pan. Jadi ini tadi itu ya. Nah, ini apa nih, Pan? CYSA Plus ini apa nih? Di titelnya kan ada nih. Itu apa tuh? Itu sertifikasi Bang tentang cybersecurity. Itu dari Komtia. Komtia ini asosiasi internasional yang mana dia menyediakan sertifikasi khusus di bidang IT security, server, Linux gitu. Itu cara dapatinnya gimana kemarin? Cara dapetinnya Irfan register di Komtia, ikut tesnya, tes di sini, kita lulus, habis itu ngerjain soal kan, ada labnya juga, simulasinya, bikin lulus baru kita dapat Bang itu. Tapi kalau yang Bang bilang tadi SMK udah bisa apa? Sekarang mah anak SD udah bisa ngoding, bisa ini. Karena aku bandingin seumurku sih ya. Iya, sekarang udah canggih. Ya. Jadi Pan, ini menarik nih masalah keamanan security ya.
security buat internet ya. Ya. Di Indonesia seberapa peduli sih orang mah itu? Gambaran Indonesia. Irfan ya, masyarakat Indonesia. Ya, kalau tentang cyber security atau keamanan siber tuh Bang, di Indonesia sekarang ini sudah aware ya, sudah peduli. Peduli dalam artian kita punya instrumennya dalam negara ya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan, sebelumnya 2008 sudah ada Undang-Undang ITE gitu. Iya. Kemudian dalam kurikulum secara pendidikan itu kita udah ada kurikulum tentang keamanan siber. Detail malah ada kampus-kampus yang memang ada jurusan cyber security spesialis udah kan. ada jurusannya sekarang Udah ya? ada. Nah, itu kalau bicara tentang seberapa peduli kan gitu. Tapi dalam prakteknya insiden-insiden cyber nih Bang, Banyak ya. ya dia kejar-kejaran kan. Kejar-kejaran Kejar-kejaran begini. Cyber security atau keamanan tentang siber itu dia kejar-kejaran dengan cybercrime atau kejahatan siber. Jadi ditemukan mungkin defendersnya gitu kan, Oke. antinya. Iya. Gitu. Terus Tapi penjahatnya lebih maju penjahatnya lagi. lebih maju lagi, Gitu lebih aja terus duluan, ya? gitu kejaran. Jadi artinya cyber security ini Harus terus di simultan, betul. Oke. Selalu progres dia berkembang. Nah, insiden-insiden cyber kalau di Indonesia masih banyak terjadi. Kita bisa lihat lah di Google. Misalnya. Misalnya ketik aja kalau kawan-kawan sekarang lagi di handphone itu stop dulu YouTube-nya, ketik aja situs pemerintah diretas. Tengok aja tuh apa beritanya. Terus tengok gambarnya. Situs web diretas. Kemarin BPJS kesehatan ya kan. Kemudian terakhir ada isunya bahkan data Badan Intelijen Negara, data Polri bocor gitu. Jadi insiden keamanan cyber ini sebuah realitas Bang di dunia kita yang serba digital saat ini. Terus misalnya apa sih kepentingan orang ngeretas itu sebenarnya? Iya. Apa? Kalau kepentingannya banyak Bang, ada beberapa faktor kutip dari sebuah situs ya, biasa kita sosialisasi itu. Pertama, mereka ada motif ekonomi gitu. Nilai ekonomi. Karena semua kan transaksi sekarang udah digital Bang gitu kan. Ya, kita kalau ditanya orang sekarang mana lebih banyak duitnya, di kamarnya, di rumahnya apa di ATM-nya? Atau di m-bankingnya gitu. Pasti lebih banyak hari ini di m-bankingnya. Orang gitu. udah biasa bawa duit paling 100.000 aja di kantong ya. Betul. Kadang-kadang di kafe nggak ada cash katanya. Iya, cashless sekarang malah Cashless. lagi. Nah, yang mau nyimpan itu kena gigit itu kecoa nanti itu. Itu ada kemungkinan nggak buat mungkin negara lain yang meretas itu untuk kepentingan pertahanan mereka? Nah, Ada salah aja satu ya? mungkin Bang, karena satu faktor ekonomi tadi kan, nilai ekonomi. Ada orang-orang yang memang faktornya intelektual, dia pengen aja tuh. Ada loh Bang, di Misalnya? anak-anak muda ada kelompok-kelompok. Oh, mereka hacker merasa ini. merasa punya Challenge. penyampaian titik tertentu ketika Itu dia iya. sampai itu. Gitu ya? Ada ya? Benar. Salah satu yang kejadian itu yang sepak bola itu misalnya kan. Mereka nggak ada tuh setelah masuk ke server itu mereka curi data ya, nggak ada, pikir. Cuma pengen pamer aja ya. Ya. Aku bisa ini Iya, gitu ya. show. Ini grup kami, geng kami gitu. Grup hackernya gitu. Kemudian ada juga yang motifnya ya intelektual, dia pengen nguji kemampuannya. Oh, kayaknya kalau situs Interpol ini kan kuat tuh. Iya. Coba dong Ngetes teknik skill, kita udah ngetes bisa. skill Nah, gitu itu salah satu. Kemudian salah satunya motif itu tadi kepentingan negara gitu kan. Karena negara operasinya kan juga ada yang operasi cyber Bang. Betul. Iya. Justru di beberapa kutipan pernah aku baca pertahanan keamanan negara itu justru sekarang lebih diperkuatnya di cyber. Perangnya malah ke depan katanya perang cyber, bukan perang fisik lagi seperti zaman dulu ya. Bener Betul, Bang. Pan, ya? Bener Bang. Jadi sekarang kan orang-orang transisi sekarang kan hampir semuanya kegiatannya, apalagi pasca pandemi, selama pandemi kan, orang-orang yang dulu konvensional gitu kegiatannya, baik itu transaksi ya kan nggak bisa tatap muka, kemudian sekolah, data-data semuanya pakai di cyber tadi, di ruang cyber, di digital. Nah, artinya ini menjadi sebuah dunia baru bagi kehidupan kita kan. Betul. Sebuah realitas baru. Nah, itu kejahatan cyber itu menjadi ancaman di sini, transaksi. Bansos Covid aja Bang, yang di Amerika itu kan, bahkan kena gitu kan warga-warga Amerika gitu. Jadi masalah isu keamanan cyber ini apa ya, nggak hanya Indonesia yang menjadi rawan, tapi seluruh dunia, bahkan masyarakat negara-negara maju pun juga berpotensi kena gitu. Iya. Jadi kalau misalnya yang kayak kejadian gini Pan,
Ini kan kayaknya kayak data pribadi kita udah kemana-mana nih. Buktinya tiap hari ada aja yang mau WA, ada aja yang ini tak dapat dari mana nomornya. Itu gimana kita mau ngantisipasi itu, Pak? Iya, kalau kebocoran data itu Bang, ada pertama gimana cara mengantisipasi gitu kebocoran Iya, data. Yang kedua ada menanggulangi. menanggulangi lah. Kayaknya udah pada bocor, nggak ada yang bisa diantisipasi. Ya, kalau menanggulangi, contoh kalau ada terjadi insiden cyber Bang, nih data kita bocor misalnya ya. Kalau data ini sebenarnya kan ada juga data yang data pribadi itu, tetapi dia sudah tidak menjadi privasi Bang. Itu beda dia kan. Misalnya tanggal lahir gitu kan, itu sesuatu yang dipertukarkan gitu kan. Kecuali yang seperti privasi itu password kita, ya kan, password gitu. Nah, apabila itu data itulah bocor, hal-hal yang perlu kita lakukan pertama kali Bang adalah kalau password misalnya email nih, contoh sederhana email bocor gitu, data akun, kita ganti password kita, keamanannya kita ganti supaya apa yang tersebar di internet tadi misalnya passwordnya 123 gitu kan, atau itu baca jangan dimasukkan orang misalnya ke Facebooknya, ke Instagramnya dan lain-lain. Permasalahanku tuh justru takut aku ganti karena aku pelupa. Pelupa ya. Iya, itu gimana Jadi tuh, Bang? padahal ada solusinya Bang. Jadi orang-orang yang punya banyak password itu, Nah, sekarang ada banyak service atau aplikasi yang menyediakan jasa password manager kalau kita lupa. Jadi Iya, dalam iya. itu seperti Note lah. iya, iya, iya. Tapi tetap aja masuk ke sana juga ada satu password. Nah, beresikonya kalau password yang kuncinya dapat, kemungkinan semua bisa dapat, kan itu risikonya. Terus Itu kenapa, solusi. Wan? Kenapa kemarin ikut ini? Karena mah pengen aja apa kayak gimana sih? Yang mana Bang? Sertifikasi ini. Ya, kalau Kenapa itu ngerasa penting aja apa kayak gimana, Wan? itu salah satunya kan itu seperti apa, sertifikasi ini kan kebutuhan secara administrasi kita kan. Iya. Saya kalau kita Berniatnya begitu dulu ya. Iya, iya. Dengan kita punya sertifikasi ini mungkin aja mau dapatin project lebih gampang karena kita sertifikasi. salah satunya seperti itu. Dunia kerja kan membutuhkan itu sekarang Bang. Walaupun di Indonesia juga ada sertifikasi yang berstandar nasional BNSP gitu kan. Iya. Tapi kebanyakan kan cyber ini dia membuat standar yang sama secara global gitu. Iya. Makanya pengen salah satunya itu gitu. Iya. Abang, yang menarik nih dari Irfan ini sebenarnya gini, Pan. Banyak orang-orang IT yang jago IT, banyak orang yang jago ini, tapi jarang yang itu bertolak belakang sama hobi berorganisasi. Karena identik sama mereka kerja belakang meja, kerja tidak terlihat. Tapi Irfan ini seperti antitesisnya nih. Antitesis ya. Nah, orang sering ngomongin pakai bahasa kayak gitu kan, gitu kan. Iya. Senang dunia IT, tapi gemar berorganisasi itu darah apa gimana ceritanya, Pak? Kok bisa suka gitu loh? Kan bukan jarang Benar, abang ngelihat jarang orang yang begitu. Kebanyakan orang paling mereka bakal terus-terusan di dunia mereka dan mereka bakal memperlihatkan bahwa mereka mampu ya, seperti tadi mungkin challenge di dunia mereka. Tapi Irfan justru ada di beberapa organisasi, malah ada di Pemuda Pancasila. Ya mungkin bukan kita ini ya, Pemuda Pancasila sekarang udah jauh berbenah sih kalau abang lihatnya ya. Cuman kalau per hari ini abang ngelihat orang seperti Ivan tuh nggak mungkin masuk Pemuda Pancasila karena backgroundnya itu kan gitu. Pemuda Pancasila tuh biasanya orangnya lebih gagahan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang udah keren sih. Gimana ceritanya, Pan? Kok bisa senang gitu, Pan? Ya, ini kalau Irfan ya Bang, kalau memang ada ya pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang IT cenderung dia nggak mau terbuka, dan faktanya juga ada begitu ya. Kalau Irfan sebenarnya Irfan berpikir gini Bang, mungkin lingkungan, satu faktor lingkungan ya. Waktu kecil kita sering bergaul dengan teman-teman, kemudian yang nggak hanya yang seumuran tapi yang tua-tua gitu kan. Tua-tua ya, di kedai kita dengar cerita orang tua, kita masuk ke pemahaman kita bahwa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang itu menambah pengalaman, menambah cakrawala wawasan kita gitu. Kemudian kenapa semakin mantap memilih masuk organisasi. Nah itu selain dari faktor tadi ingin bertambah pengalaman, kawan, silaturahim dan lain-lain, Pan pikir gini Bang, kita sebagai ya ini bicara orang IT, bahwa bicara IT ini gimana kita selain untuk kemampuan itu atau sesuatu yang kita temukan, sesuatu yang kita buat itu untuk diri kita saja, misalnya untuk pekerjaan atau apa, kita juga bisa membawa orang-orang lain Bang, juga merasakan atau mengetahui hal yang sama.
Kita mulai kan biasa dari forum gitu bang, forum di internet, saling bersosialisasi. Ipan mau gimana kawan-kawan ini juga muncul, kelihatan orangnya mana sih. Nah jadi mulai waktu itu bang di SMK membentuk organisasi IT gitu, organisasi komunitas lah, ngumpul-ngumpul, forum diskusi, bicara tentang Linux dan open source itu awalnya. Kemudian di kuliah kita buat namanya UXer, Ubuntu Linuxer gitu. Kemudian kita kumpulkan kawan-kawan yang pengen ngoprek bahasanya kan. Banyak yang minat waktu itu? Kalau banyak itu lumayan bang, ada orangnya gitu. Kemudian kami bentuk, kami buat acara-acara, seminar, kemudian makin banyak bang, makin banyak. Singkat cerita 2018 menjadi asosiasi ATIOS tadi, Asosiasi Teknologi Informasi dan Open Source tadi. Udah sampai di mana aja? Nah sekarang ATIOS, kalau bicara ATIOS itu sekarang kan memang inisiasi kita pengen di Riau, di Pekanbaru ada organisasi IT yang betul-betul muncul. Selama ini kan kami tergabung komunitas yang dari Jawa, dari Jakarta, ada cabang di sini. Kami pengen ya orang lokal juga ada gitu. Dan dulu bentuknya komunitas juga. Kan mau yang punya berbadan hukum sehingga ini punya legitimasi lebih, dia bisa bekerja sama lintas sektor begitu bang. Nah, kayak bikin ATIOS. Bikin ATIOS sekarang udah di beberapa kampus ada chapternya juga seperti di Abdurrahman. Kemudian hari ini ATIOS juga pengen kongres. Nanti kita cerita lah tentang itu. Tapi satu lagi bang, bicara tadi Pemuda Pancasila. Sebelum kita ke ATIOS nanti kan. Kenapa Pemuda Pancasila? Nah Ipan juga berpikir bahwa kita orang IT gak juga kita harus berteman dengan ya orang-orang IT aja gitu, orang-orang geek gitu kan. Dan itu keren. Maksud aku gini sih, kan banyak stigma negatif ya sama organisasi-organisasi kepemudaan. Karena yang terlihat keren di mata anak-anak kebanyakan mungkin Gen Z dan macam-macam ini ya. Bagi mereka yang keren tuh ya seperti yang terlihat di sosial media, seperti yang terlihat di YouTube yang mereka lihat. Ini kan jarang kan yang namanya organisasi itu masuk dan terkesannya kaku kan gitu. Dan itu kan nggak selera kebanyakan anak sekarang gitu. Tapi Irfan masuk ke sana gitu. Itu hal yang luar biasa kalau menurut Abang. Dan ini juga melengkapin, maksudnya dengan kemampuan teknisnya udah oke, terus soft skillnya dilatih di organisasi, itu hebat gitu. Terus kenapa Pemuda Pancasila? Kan banyak organisasi yang lain. Iya. Jadi kalau organisasi yang lain ada juga sih beberapa. Tapi kalau jujur aja organisasi kepemudaan yang betul-betul Irfan masuk di awal ya Pemuda Pancasila itu dimulai tahun 2015 di kampus juga tuh bang. Masih tertariknya gimana cerita? Tertarik Pemuda Pancasila ada beberapa organisasi yang Irfan mahasiswa khususnya Irfan pelajari gitu. Tapi kebetulan aja ya ada senior, ada orangnya yang betul-betul Irfan kan melihat mungkin di sana bergaul ya dengan beberapa organisasi, bergaul lah dengan kawan-kawan yang dari SAPMA ini, senior kita sama PP dulu 2017. Jadi lihat di sana tertarik pergaulannya oke, terus pencari tahu nih Pemuda Pancasila bang sejarahnya. Kita sampai ke sejarahnya. Bicara histori kan latar belakang. Setelah Irfan tahu ya Pemuda Pancasila memang berasal dari panggilan sejarah. Organisasi ini adalah organisasi yang menjaga Pancasila. Tujuan diciptakan itu kan 28 Oktober 1959 dan tokoh. Oh sama ya, 28 Oktober ya? 28 Oktober 1959 tuh ya. Memang dipilih harinya tuh pendiriannya dengan Sumpah Pemuda bang. Jadi tokoh yang mendirikan juga di situ ada Jenderal Ahmad Sution, salah satu jenderal bintang 3 di Indonesia, bintang 5 di Indonesia ya kan, jenderal besar selain Jenderal Sudirman dan Pak Harto gitu. Kemudian melihat histori itu, kemudian melihat haluannya, visi misi yang besar. Tentu Ipan mengetahui juga sisi kekurangannya apa begitu kan, realitasnya yang terjadi sekarang. Tapi kita mencoba bang, kalau kita bergabung di satu organisasi, Ipan punya prinsip bahwa kita lah yang akan memberikan kontribusi di sana bang. Ipan ingat aja kata Bung Karno begini bang, Indonesia ini katanya bagai Sukonde ibu pertiwi, Sukonde ibu pertiwi katanya. Ngeri anak umur 25 tahun sampai kayak gini bahas-bahasannya kan keren ini. Kalau kau bisa berikan mawar, belikanlah mawar katanya kan. Kalau kau bisa berikan melati, berikan melati gitu. Bisa berikan melur, berikan melur. Jadi pengen menjadi seorang salah satu yang memberikan mawar, melati atau melur di yang menusukkan konde itulah ya. Benar. Untuk mengharumkan itu. Nah,
gitu bang. Nasionalisnya dapat dari mana nih? Hah? Baca bang, baca. Oh, siap. Jadi tanggal lahir Irfan itu bang, salah satu ya, 1 hari setelah kematian Tan Malaka bang. Wih, Bener yang tahu? berarti ya. Berarti jangan-jangan reinkarnasi. Tan Malaka kan meninggal 21 Februari, kita lahir 22 Februari bang. Siap. Bentar lagi Nah nih itu ya. mencocok logi Bentar aja. lagi ulang tahun nih Bentar lagi, berarti ya. makanya mau minta hadiah nih. Enggak, mantap Pan, keren. Maksudnya sebuah apa ya? Sebuah hal yang menarik sih terhadap bagaimana Irfan di umur Irfan tertarik untuk hal-hal yang seperti ini kalau menurut Abang. Di jabatan di PP apa? Sekarang di Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Irfan jadi Ketua Badan Cyber dan Informasi Pemuda Pancasila. Sesuai lah ya. Baik. Jadi cerita dikit bang, Badan Cyber dan Informasi Pemuda Pancasila ini diinisiasi oleh Pemuda Pancasila Riau bang. Siap. Oh, di se-Indonesia? Se-Indonesia. Wow, keren. Alhamdulillah. Jago Pemuda Pancasila Riau. Iya. Dan alhamdulillah bang, kemarin waktu kaderisasi nasional mengadopsi ini untuk diterapkan di seluruh Indonesia bang, seluruh provinsi. Wow. Itu pada Munas besok insya Allah. Dan itu apresiasi. Badan ini dibuat idenya Irfan atau memang ide karena ada Irfan dibuat ini atau Irfan mengusulkan ini? Enggak. Jadi kalau Irfan memang udah di Pemuda Pancasila kan. Jadi ide ini memang hasil dari musyawarah wilayah waktu itu, yang mana Pemuda Pancasila Riau sadar bahwa transformasi digital dan era informasi ini kita perlu perubahan-perubahan atau sebuah katalis untuk transisi organisasi ini menjadi organisasi yang lebih modern lagi bang. Iya. Tapi emang jauh keren sih sekarang kalau kulihat ya. Ya. Maksudnya udah ada diskusi-diskusi. Jadi stigma-stigma negatif yang muncul dari tempo-tempo lalu tuh udah mulai menghilang. Terus banyak mahasiswa yang masuk. Apalagi masuk orang kayak Irfan. Makin keren lah. Mudah-mudahan bang. Jadi sebenarnya banyak bang yang keren. Kami kaderisasi kemarin aja itu dari instruktur-instruktur kita tuh bang, yang muda-muda juga, yang seumuran Irfan, yang udah Lemhanas, yang kemudian mereka sudah pelatihan anti teror di Australia, ada yang lulusan Unhan, ada yang hacker juga ada. Sampai begitu ya? Luar biasa bang, staff-staff. Ya, kemarin kalau nggak salah Irfan pernah cerita bahwa organisasi kepemudaan dengan jumlah terbanyak anggota ya? Pemuda Pancasila. Se-Indonesia. Iya, Pemuda Pancasila. Dan itu salah satunya setelah NU dan Muhammadiyah kan? Iya. OKP yang pemuda. Sekarang ormas sih Pemuda Pancasila nih bang. Udah ormas. Pemuda Pancasila bang. Apa? Terus kemarin ada bang dengar ini Pan. Ya. Abang lihat status sih. Itu yang dianuin PBB di United Nations itu apa sih itu kemarin tuh ya? Oh itu Atios tadi. Atios. Berarti kita masuk ke bab Atios. Bab Atios. Oke. Jadi kita pengen ada wadah yang ngumpul-ngumpul gitu. Akhirnya Atios jadi asosiasi gitu, Asosiasi Teknologi Informasi dan Open Source. Itu lengkapnya bisa ditengok di Google lah, ketik aja asosiasi IT. Itu udah keluar Atios nomor 1 gitu bang. Jadi, oh iya? Ya, kita itu bukan di akal-akalin kan? Enggak. Jadi nomor 1 kan? Pakai ilmunya, algoritmanya. Algoritmanya. Legal. Oke, Ada namanya SEO. Kemudian Atios ini kan 2018 berdiri bang. Irfan sudah komunikasikan dan daftarkan itu ke Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Ekosok namanya. Kenapa kepikir maksudnya sampai ke situ, mesti didaftarin di situ? Apa ceritanya? Karena Irfan sadar bang, kita semua sadar bahwa kita bangsa Indonesia ini bang, kita sebagian dari masyarakat global ya. Oke. Satu. Ya kenapa kan orang mikir ini udah di Pekanbaru, nggak di Jakarta lagi organisasi, tapi sok-sok daftarin ke PBB gitu kan. Tapi nggak, maksudnya abang juga nggak tahu sih, dalam artian membayangan abang ini dapat SK Menkumham yang kayak gitu aja udah nggak kepikir juga bahwa mesti harus didaftarin sampai ke level itu gitu. Dan Irfan kepikir gitu. Kenapa sampai memang ada ya, memang ada mesti didaftar, maksudnya memang ada dibuka untuk pendaftaran sampai ke level itu juga ya. Jadi apa gunanya buat Atios sendiri ketika terdaftar situ? Jadi Dewan Ekonomi dan Sosial itu dia adalah lembaga yang membuat yang memberdayakan CSO, Civil Society Organization, lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau NGO lah di seluruh dunia bang. Jadi Irfan waktu itu pengen Atios ini ada dapat akses gitu, seperti kita daftarin ke Google, kita kerjasama dengan Google, Atios mendapatkan Google, lupa namanya admin konsol kalau nggak salah, jadi kita dapat layanan email gratis dari Google, kemudian kita daftar ke GitHub namanya bang, sosial media untuk coding gitu, untuk cloud codingan kita,
Nah, itu kita kerjasama, kita dapat juga, termasuk Komtia. Atios makanya pernah ngambil itu juga, IPA kerjasama sama Komtia, sehingga kita dapat diskon Bang. Jadi Atios termasuk yang bisa jualin voucher sertifikasi Bang gitu. Nah, akhirnya pengen juga tergabung di Ecosok tadi, di PBB tadi. Supaya apa? Supaya kita bicara IT ini Bang, standar global Bang. Semua sama. Nggak ada beda standar di Amerika itu sama di Indonesia gitu. Karena barangnya nih barang cyber, barang digital yang harus sama gitu. Makanya standar kompetensi pun kurikulum itu sama. Nah, kita mau ini terdaftar dan nanti punya keterlibatan Bang di internasional. Itu kita pikiran 2018 daftarinnya Bang. Terjadi pandemi 2019, 2020, 2021. Pendaftaran kita ini syaratnya sih 2 tahun ya. Akhirnya 2020 sampai 2021 pandemi, kita belum dapat info. Alhamdulillah Februari 2022 kemarin, Desember kalau nggak salah, Desember 2022 kita di ACC. Nah, itu membuka akses kita hari ini Bang. Seperti kita kemarin diundang oleh British Embassy, Kedutaan Besar Inggris, ya, launching website Get Safe Online. Get Safe Online ini adalah website kampanye yang kerjasama dia British Embassy, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta bersama dengan NGO namanya Get Safe Online, yang mana dia menyediakan platform protokol bagaimana data pribadi itu cara melindunginya bagi diri sendiri, UMKM dan lain-lain, tersebar 26 negara. Kita diundang Bang kemarin. Nah, follow up-nya besok kita mau ketemu dengan CEO-nya Get Safe Online itu untuk diskusi di Jakarta untuk kemitraan dengan Atios, karena dia melihat Atios menjadi organisasi yang memang bisa dibawa kerjasama di Indonesia gitu. Keren ya Atios. Itu salah satunya. Ya karena dari Pekanbaru mengglobal. Ya, mudah-mudahan Bang, karena bangsa kita semua di Indonesia pernah jadi Dewan Keamanan PBB gitu kan, waktu Ustaz Saharir di sana kan, Nasir. Ini maksudnya dari sini berangkat untuk berpikirnya udah jauh ke global ya. Kalau aku secara pribadi bisa naklukkan Jawa aja, mah aku udah keren, ini mikirnya udah global kan. Jago lagi nih. Jadi mikirnya gini Bang, dunia sekarang digital, kita bisa komunikasi kok sama orang itu. Benar. Bahkan sama siapa mungkin salah satu pengurus di PBB di Instagramnya bisa kita chat. Tinggal mention aja ya. Di zaman sekarang kita peluangnya harus, apalagi sekarang orang bicara global kan. Betul Bang, waktu SD itu guru kan bilang, suatu saat zaman globalisasi kalian harus bisa bersaing dengan skala internasional. Terjadi sekarang Bang. Tapi yang organisasi sejenis di Indonesia yang udah terdaftar di sana juga banyak Pak? Nggak banyak, nggak nyampe 50 yang paling lihat yang di regionnya Indonesia. Organisasi salah satunya IT Atios Bang. Oh gitu ya. Organisasi masyarakat yang paling lihat di situ Muhammadiyah. Oh siap. Ya. Ini udah tahun keberapa Atios ini? Atios sudah 2018. Kalau secara SK Kemenkumham 2018. Tapi kalau dari komunitas cikal bakal embrionya 2013. Ada yang daerah lain yang ini. Sekarang selain Riau deh. Selain Riau kita sekarang Bang pulang Lemhanas kemarin gitu. Ya. Jadi pulang Lemhanas kemarin kan Atios 9 orang perwakilan itu training of trainers Lemhanas. Kita ada namanya program sekarang literasi digital semesta Bang. Apalagi gitu. Ya. Kemauan dan IT ini tak ngerti. Nah, terus literasi digital semesta yang mana konsepnya gini Bang. Mungkin orang udah banyak nih bicara literasi digital ya. Kasih pengetahuan tentang digital dan lain-lain. Tapi hari ini digital aja nggak cukup kalau nggak ada kepribadian atau karakter kebangsaannya. Nah, ini gara-gara pulang Lemhanas nih. Iya. Padahal aku mau masuk ke step nanti, tapi aku udah cerita terus. Oke. Jadi kami pengen katakanlah mengumpulkan atau menggalang kawan-kawan ya yang punya kemampuan cyber. Baik itu programming, entah konten kreator, apapun yang berhubungan dengan digital, dia memiliki nilai kebangsaan Bang. Sekarang ya, ini bangga lah kayak golongan muda kan, nggak ada bir sponsornya nih di mejanya. Kita tengok di YouTube, ya maaf kata, sponsor dan lain-lain begitu kan. Biasa aja ya. Ya pakaian dan lain-lain. Dengan alasan kebebasan dan liberalisme gitu ya. Begitulah kan. Nah akhirnya kita pengen bagaimana jati diri bangsa Indonesia ini yang terkandung dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, nilai ruh nilai kebangsaan itu ada loh Bang di kita. Memang orang tua pulang dari Lemhanas nih bahasanya udah kayak ya kayak gini lah Bang, bicara cyber itu Bang. Kalau kawan-kawan kita, anak-anak ini, bayangkan Bang SMP udah bisa nge-hack sekarang kan. Iya. Ini kalau nggak ada jiwa, ada cinta Indonesia ini Bang, yang dirusak itu pemerintah. Negara kita, aset negara perbaiki moral kita. Dulu ya. Bener.
Sekarang aset-aset digital udah menjadi aset negara loh Bang. Bank di mana asetnya? Misalnya contoh bank ABC, ya kan? BUMN, websitenya itu loh, m-bankingnya itu asetnya. Iya betul. Duitnya di dalam itu. Dalam itu semua. Dirubah orang angkanya itu udah selesai itu ya. Nah, apa yang bisa menyadarkan khususnya anak-anak Indonesia? Rasa nasionalisme. Nah, kita pengen rasa nasionalisme itu mengkristal dia menjadi rasa patriotisme Bang. Patriotisme ini kan aksi dia Bang. Siap. Nah, itu kita buat nanti Literasi Digital Semesta ini membuat chapter ATIOS di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kita nanti akan launching itu di Kongres pertama ATIOS Bang. Kongres pertama di Kongres pertama ATIOS, insya Allah kita tidak lupakan tempat berdiri, bukan baru Riau. Dan insya Allah pelantikan insya Allah di Jakarta kami agendakan Bang. Mohon supportnya Bang-abang golongan muda. Jago memang. Nggak salah kita ngundang dia ini. Banyak ilmunya. Ya. Udah aku mau mutar lagi nih. Siap. Balik ke ini sih. Sebenarnya tadi memang pertanyaan berikutnya masalah Lemhanas. Iya. Gimana ceritanya bisa ikut Lemhanas? Bang? Ya, kalau ikut Lemhanas pertama kali itu kan kita diajak kita kan sama Bang di organisasi Japnas. Ya, jaringan aku nanya aja, aku nanya aja waktu itu. Wakil ketua malah ya. Enggak. Pertanyaannya kenapa Bang Ridho gak ikut waktu itu? Ini perlu ini aku tanyakan benar apa enggaknya, tapi apa aku dapat informasi yang salah atau enggak? Karena aku masih sayang sama rambut gondrong. Oh gitu. Jadi aku nggak tahu, kemarin aku tanya apa jawabannya. Aku mendengarnya bahwa itu harus dipotong. Oh gitu. Aku nggak tahu ya, tapi apa itu informasinya benar apa salah gitu. Nah makanya ketika itu aku lagi sur-surnya dengan rambut kan, masa gara-gara ikut kayak gitu aja harus potong rambut sih. Oh gitu. Dan informasinya belum aku tanyakan benar, tapi informasi yang aku dapat dari kawan tuh begitu. Oh gitu. Akhirnya ya udahlah aku nggak ikut. Padahal aku betul-betul pengen tuh. Gimana cerita? Jadi ikut dari Japnas kan, melalui Bang Arif kan, Bang Arif ketum kita di Riau kasih informasi bahwa kita ada nih MOU dengan Lemhanas, karena nggak semua organisasi Bang kan ikut Lemhanas itu yang sudah MOU dan itu ada waktunya, tahapnya, nggak semua. Nah akhirnya Japnas ikutlah waktu itu dari Japnas Riau kalau nggak salah Bang Arif, Irfan itu kan, Bang Musdalil, satu lagi Bang Saud, berempat kita ke Lemhanas 7 hari. Jadi Lemhanas tuh dia ada namanya PPRA Bang, pendidikan reguler gitu, kan lupa kepanjangannya sih, PPRA. Kemudian itu 7 bulan setengah. Nah benar, kok bisa kalian dapat pendidikan yang pendek gitu? Ada program Lemhanas yang satu lagi 3,5 bulan, atau 3,5 bulan atau 5,5 bulan itu PPSA, singkat ya. Kemudian yang 7 hari itu diklat pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Semuanya itu ada dalam aturan Pergub Gubernur Lemhanas, makanya juga dapat PIN ya yang 7 hari taplay itu aturan Pergubnya ada. Nah jadi pemantapan nilai kebangsaan ini adalah bagaimana untuk pemantapan nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 konsensus tadi Bang, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI selama 7 hari dia dipadatkan gitu. Oke. Jadi ikut Lemhanas 7 hari. Apa yang didapat di dalam Ivan? Kenapa? Dan setelah Ivan ikut ngerasa penting terus atau ngerasa biasa aja. Terus atau mungkin ini mestinya yang lain pada mesti ikut juga. Iya. Coba jelaskan. Iya. Pertama kali mau ikut Lemhanas itu pencari tahu Bang. Memang udah dengar kan Lemhanas ngeri kan. Jadi kita tahu kan Lemhanas ini memang adalah lembaga yang tempat kaderisasi kepemimpinan tingkat nasional gitu kan. Makanya orang-orang yang mau naik jenderal itu kombes atau dulu kalau nggak salah, tapi nggak tahu sekarang ya. Kalau nggak salah informasi dulu kepala daerah harus ikut Lemhanas itu benar ya? Dulu. Sekarang udah nggak ya? Sekarang kayaknya enggak. Nah, tapi Lemhanas menjadi bagian lembaga kalau misalnya yang udah bunga 3 kombes mau polisi kan wajib dia bisa ke Lemhanas untuk naik bintang 1. Jadi artinya orang udah Lemhanas itu dia pasti bintang 1. Yang PPSA tadi yang 5,5 bulan atau 3,5 bulan itu yang udah terlanjur bintang gitu kan, dia bisa ikut di sana. Untuk jadi Pan tadi kan ikut tuh 7 hari. Menurut Irfan apa sih yang ini rupanya begini ya? Sebenarnya kurikulum atau pelajaran yang ada di Lemhanas juga sama seperti pelajaran kita di intinya di pendidikan PPKN lah kami dulu dengan warganegaraan. Cuma di sana Bang diramu lagi dia menjadi ya tingkat nasional. Dia bicara geopolitik di sana, wawasan kebangsaan, terus
bagaimana ya kita implementasi terakhir di sana. Kita nulis juga semacam esai bagaimana apa yang kita pelajari tadi harus menyelesaikan solusi. Jadi 4 konsensus ini harus bisa menyelesaikan solusi permasalahan yang ada. Berarti kalau dia nggak bisa menyelesaikan solusi, berarti ini konsensus ini atau nilai kebangsaan itu nggak bisa dipakai gitu kan? Iya, iya. Nggak masuk ke dianya ya. Dan Irfan merasakan setelah ikut Lemhanas tersebut, wah itu lebih tahu lagi loh Bang, lebih ada hal-hal yang sebenarnya mungkin ya, aku coba simpulkan dalam kepalaku. Ada hal-hal yang mungkin kita kaget-kaget kali ya, terhadap mungkin cara mempertahankan NKRI gitu ataupun ancaman-ancaman NKRI yang dalam sebelumnya mungkin kita nggak kebayang ya. Benar Bang, benar. Oh ternyata ini ancaman ya gitu. Betul. Karena yang pengajar kita yang kita mendapatkan ilmu tuh dari ya jenderal-jenderal gitu kan, guru-guru besar gitu. Jadi cakrawala kita memang sederhana, bicaranya juga Pancasila, bicaranya juga toleransi, tapi dia dibawa ke sudut pandang yang kita belum pernah lihat mungkin gitu Bang. Kalau terhadap geopolitik sendiri, terus dihubungkan Irfan ikut Lemhanas sama dunianya Irfan Cyber, itu seperti apa? Nah itulah Irfan ke Lemhanasnya. Iya, gitu. Itu yang salah satu tulisan Irfan Bang waktu di Lemhanas tadi, mengaitkan bahwa realitas dunia cyber hari ini dengan ketahanan nasional tadi, salah satu di geopolitik gitu. Nah ini kan geopolitik itu adalah cara bagaimana bangsa atau kita ini bisa hidup bertahan dengan memanfaatkan kondisi yang ada, sumber daya yang ada, penduduk yang ada dan lain-lain gitu. Nah, kita melihat Irfan tulis waktu itu kan bahwa cyber ini Bang semua di sini bicara toleransi. Saya ambil contoh sederhana aja. Toleransi, bicara nilai toleransi. Sekarang semua Bang, polarisasi itu terjadi, terbesar itu sumber di mana? Di media sosial Bang. Di ruang cyber. Di ruang cyber ya. Tepatnya di sosmed. Nah, dengan fasilitas yang ada ruang cyber ini orang-orang yang bisa mengguncang atau mecah belah persatuan kita, dalam hal ini orang katakan istilahnya polarisasi, itu platform dunia cyber ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Cyber ini kita bicara teknologi. Kalau orang yang banyak di situ masif dia menyebarkan kata-kata ujaran kebencian, ya, adu domba, sara, keikut juga yang lainnya ya. Ikut yang lain. Itu bicara teknologi. Tapi apa yang bisa membentengi kita, Bang? Nilai-nilai kebangsaan. Ini salah satunya nilai toleransi. Ya, bahwa kita tahu kita ini hidup di sini saling menghargai. Bahwa kita ini adalah satu bangsa, ya kan? Satu tanah air. Nah, itu yang menjadi benteng kita. Terus dalam versi ini mungkin nggak tahu tepat apa enggak Irfan yang menjawab atau mungkin harusnya pendiri Lemhanas yang menjawab. Apa yang bisa dilakukan sama maksudnya orang-orang yang ikut Lemhanas terhadap polarisasi yang udah tersebar sekarang gitu. Semua orang dikit-dikit sebelah sini, kalau nggak sebelah sini kok sebelah sini gitu. Itu apa yang bisa dilakukan barang udah berserak macam gini Pak? Iya, sebenarnya kan itu adalah PR setiap kita. Tapi kalau bicara lebih spesifik itu alumni Lemhanas ya kan, yang sudah Lemhanas. Jadi Lemhanas setelah mereka mengikuti Lemhanas, alumni Lemhanas ini terdapat dia ikatan Bang, itu ikatan alumni Lemhanas atau IKAL Lemhanas. Nah ini kita ketika sudah Lemhanas itu terakhir kita mengucapkan ikrar bahwa kita siap dipanggil atau nanti berkontribusi terhadap menjaga ketahanan nasional Bang. Salah satunya Irfan kemarin setelah Japnas itu yang 7 hari Bang, salah satunya kita diundang itu yang Atios tadi 9 orang ikut TOT, Training of Trainers, itu selama 10 hari. Nah, Training of Trainers kemarin tuh Irfan secara pribadi yang kan pasca itu kan Irfan diundang. Itu ya. Atiosnya apa Irfannya? Atios Bang, karena gini ngobrol dengan Pak Deputi ini memang khusus dia. Kan karena bicara tentang transformasi digital, ngobrol-ngobrol, terkenalin Atios, Pak Deputi tertarik, dia minta bahwa ada nggak kawan-kawan orang-orang seperti kamu ini, boleh yang dari Atios, ya kan? Cari orang-orangnya. Dia minta malah waktu itu 300 orang. Wow. Irfan realistis, Irfan nggak mau. Oh ya Pak, siapa? Enggak. Jadi berapa? Saya bilang, Pak, kita mau saya pilih yang betul-betul komit, yang betul ada waktunya, dan mereka memang minat dengan itu. Akhirnya Pan seleksi 9 orang dulu. Karena kita nggak mulu-mulu. Kalau memang kita buat itu Pak, nanti bertahap. Setelah ini dari 9 orang ini kita bentuk lagi orang-orangnya. Kita butuh efektivitas. Efektivitas. Nah, itu salah satunya Bang. Jadi setelah kita ikut TOT tadi, kader-kader Lemhanas ini ditempatkan kembali ke daerahnya. Seperti Pak. Diharapkan dia ikut menjadi pemateri
ikut memberikan apa, membentuk nilai kebangsaan. Itu baik secara dia bicara edukasi dan secara aksi. Secara aksi ini itu implementasi yang lakukan. Pan bidang pan IT, punya organisasi asosiasi IT. Implementasinya apa? Bentuk itu. Kader-kader ATIOS tadi di daerah, di ATIOS chapter bicara IT tapi bicara tentang ketahanan nasional, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah itu, jadi gerakan-gerakan seperti ini kalau kita semua gotong royong, gotong royong kita semua, ini akan terjadi Bang, bahwa kita ini punya kesadaran kolektif, kesadaran kemudian menjadi pengetahuan dan menjadi aksi bersama itu untuk menjaga ketahanan nasional kita tadi Bang. ATIOS sendiri syarat masuknya apa? Itu atau perusahaan atau maksudnya syarat mendaftar di ATIOS perusahaan atau secara pribadi kita bisa daftar gimana tuh? Ya, ATIOS syaratnya mendaftar ya ada di website kita, silakan kunjungi atios.id. Yang penting kawan-kawan itu nanti melengkapi berkas gitu, berkas itu berarti standar. kalau misalnya secara pribadi bisa ikut menjadi anggota Ya atau bisa, bisa. bisa. ATIOS terbagi Bang saat ini ya. Mungkin di Kongres nanti akan berubah aturannya, tapi saat ini bisa mendaftar individu, kemudian kelompok atau komunitas atau perusahaan bisa mendaftar. Nah sejak ATIOS itu bagus, itu SEO tadi di Google tuh Bang, asosiasi IT itu banyak sekali yang meng-email yang mendaftarkan mendaftar untuk ATIOS. Nah kita keep itu semua, kita gabungin aja dulu di grup. Kita mau nanti setelah kongres kita udah punya aplikasinya, otomatis mereka daftar dapat KTA langsung otomatis. Nah di situ bisa mereka create chapter, misalnya di daerah pengen ada 5 orang, 10 orang mau bentuk create, silakan. Nah kita nggak kaku harus bikin dulu tingkat kota. Enggak. Iya, tapi ini menarik, maksudnya gini sih tadi. Ada tawaran dari deputi dengan jumlah yang lumayan besar kan gitu. Iya. Terus ada ATIOS yang terus bertumbuh dan berkembang gitu. Ya bukan nggak mungkin nanti ATIOS jadi garda penyangga negara untuk hal-hal serangan cyber kan. Benar. Ini baru di sini Pak ngomong Bang. Rencananya mau di podcast ATIOS tapi ini duluan golongan muda. Ya, kita mau bilang ya. Eksklusif dong ya. Eksklusif guys. Eksklusif. Jadi ada yang eksklusif di sini. Ya. Gerakan program literasi digital semesta tadi, itu kan nama program atau gerakannya. Kami pengen melahirkan yang namanya Patriot Cyber Nasional. Oke. Itulah yang Abang bilang ya? tadi. Patriot Cyber Nasional. PSN. Patriot Cyber Nasional, yang mana orang-orang ini fokus dengan cyber security, nanti bicara bagaimana kontribusi kita ya sebagai anak kandung Ibu Pertiwi menjaga ketahanan nasional dari ruang cyber. Betul. Karena gini, aku tadi kan ngerangkainya kan. Selalu kejadiannya gini, Pak. Orang ada yang ditawarin tapi nggak siap gitu kan. Terus ada yang siap tapi nggak ada yang nawarin gitu. Nah, sementara di sini ada ATIOS yang terus berkembang, terus tidak membuat kaku cara menjadi anggotanya. Terus ada program pemerintah, ada deputi nawarin sampai 300 orang, berarti kan dari sisi budgetnya ada untuk itu gitu kan. Wow, ini kalau memang ternyata ATIOS berkembang, wow, aku merinding dengar ini. Maksudnya gini, aku ngeliatnya gini, maksudnya ini asosiasi yang didirikan di Kota Pekanbaru, bukan ibu kota negara, yang akhirnya bisa menjadi garda terdepan dari sisi cyber untuk menjaga keamanan cyber negara kan gitu kan, di luar lembaga negara yang resmi kan gitu. Oh, itu hebat gitu, maksudnya jago kali lah kalau menurut aku gitu loh. Dan itu udah tinggal habis apa istilahnya kalian apa sih kongres. Habis kongres tuh berarti bisa ada kesepakatan yang lebih besar lagi ya. Mudah-mudahan Bang, yang ya tentunya bermanfaat gitu bagi orang banyak. Tapi bicara Pekanbaru itu Bang, secara geopolitik, geografis kita itu adalah di sentralnya nanti katakanlah gelanggangnya kata tanda kutip perang Asia Pasifik Bang gitu. Oh iya. Kita strategis benar, kita paling dekat loh dengan Singapura daripada ibu kota negara gitu, dengan Malaysia dan negara-negara kawan kita di ASEAN gitu. Iya betul. Cuman kan selalu maksudnya Abang melihatnya bukan dari sudut pandang itunya gitu. Ini kan biasanya titik munculnya orang-orang yang punya ide gila itu kan di komunitas-komunitas yang udah cukup tua kampusnya, cukup jadi sentral tempat bagaimana pemikir-pemikir ada, misalnya munculnya biasanya di Jogja kan gitu, Jakarta, Bandung, Jawa lah pokoknya, karena memang secara peradaban pendidikan universitas mereka lebih tua daripada kita kan. Tapi ketika ATIOS yang muncul dari Pekanbaru akhirnya punya ide-ide
mungkin dalam tanda kutip liar, tapi ternyata bisa terrealisasi dan didukung penuh sama Deputi Lemhanas loh. Itu sesuatu loh itu, Pan. Ya, Dan alhamdulillah. Itu keren itu, Pan. Ya. Ya, alhamdulillah. Kapan ini kongresnya? Kongresnya insya Allah di tahun 2023 ini, kami lagi mencari bulan baik, hari baik. Enggak asing ya? Enggak asing ya? Enggak asing ya, hari baik, bulan baik. Iya, begitu Bang. Oke, Ya. mantap Atios ya. Ya. Jadi Atios, apa tadi singkatannya? Asosiasi Teknologi Informasi dan Open Source. Kami nggak melupakan bahwa kami adalah pegiat Linux dan Open Source. Makanya ada nama Open Source dari sumber terbuka. Jadi buat kawan-kawan yang dengerin podcast ini, ya doakan Atios bisa sampai Amin. ke titik pencapaian tertinggi. Ya, saya secara pribadi warga Pekanbaru cukup bangga dengan pencapaian itu, walaupun saya tidak mengerti dunia IT. Taunya ya begitu-gitu, cuman pengguna lah kan. Iya, gitu. iya. Itu keren. Mungkin kita tutup Atiosnya, Wan. Ya. Irfan dosen juga. Iya Bang, di Politeknik Agri Riau. Dosen industri namanya. Kok dosen industri apa? Kok nggak dosen IT? Dosen bidang IT, cuman istilahnya tuh nama dosen industri, kan ada dosen terbang atau orangnya, dosen ini, dosen tetap. Coba gitu. dijelaskan dosen industri maksudnya kayak gimana nih? Nah, jadi dosen industri ini adalah dosen yang diambil dari dunia industri gitu. Karena IPAN dianggap praktisi gitu kan. Iya. Kita ada bukan dari akademisi ya. Bukan dari Iya, akademisi yang iya, ibaratnya mereka benar. ngabisin waktu untuk belajar gitu ya. Kita kan bisa waktu juga untuk belajar. Iya, tapi kan mereka kan buku itu, Iya. jurnal kan. Iya, Kalau kita iya, kan udah nyampur-nyampur nih. Iya. Oke, Jadi dari industri. golongan praktisi, karena IPAN di sana kan IPAN kan ada ya usaha lah Bang, teman-teman. PT Netkrida Cakrawala itu, Ini ya, Tuah Cakrawala. Netkrida. Iya. Netkrida Tuah Cakrawala. Jelaskan dikit lah, Netkrida ini apa nih? Jadi Netkrida ini perusahaan IT konsultan gitu. Oke. Nah, ketik aja di Google Netkrida juga muncul gitu kan. Netkrida.co.id. Masih apa juga? Halaman 1 juga. Nah, kalau Netkrida diketik nomor 1 dia. Jadi Emang jago orang IT ini. PT Netkrida Tuah Cakrawala ini dengan kawan-kawan Bang. Makanya IPAN dulu juga dengan sejalan komunitas itu. Kami juga pengen komunitasnya hidup gimana gitu ya. Akhirnya bikinlah badan usaha ini. Oke. Maka dari itu IPAN diambil salah satunya menjadi dosen industri di Politeknik Agri Riau karena kita adalah praktisi dari dunia usaha, maksudnya IT. Netkrida ini Benar. lah. Di samping IPAN juga ngisi materi dan ada di asosiasi. Udah ngerjain apa aja kan? Netkrida Bang? Ya kita banyak Bang, mulai dari pembuatan software ya, ya konfigurasi jaringan, uji keamanan aplikasi. Itu kita juga. Terakhir kita Netkrida uji keamanan web situs G20 Bang. Maksudnya G20? G20 kan punya situs web, kemudian subdomain, ya ada B20-nya, ada yang lain-lain. Itu yang kita uji keamanannya, pentestnya itu bersama sekretariat Kominfo. Jadi ikutkan Netkrida-nya. Kita yang ngerjain, itu salah satunya. Ya. Pekanbaru ini jago-jago ya. Apalagi ada Irfan. Mudah-mudahan Bang, belajar Bang. Jadi apa gambaran ke depan, Pak? Gambaran? Terhadap Atios, terhadap usaha, harapannya. Ya harapan kami pengen ya berikan kesehatan selalu dan konsisten harapan kami Bang. Jadi gimana kami biar kami percaya segala sesuatunya itu kalau konsisten dia buahnya manis kan gitu. Nah, kita pengen ya khususnya Atios, begitu juga dunia usaha Netkrida kita memang konsisten aja di IT. Tapi nanti sejauh mana IT ini memberikan dampak ke bidang-bidang lain. Satu contoh tadi dengan ketahanan nasional. Nah, baru-baru ini kita juga bicara tentang IT for green economy gitu. Ada kemana lagi nih, green economy lagi ya? Iya, gitu Bang. Jadi kita pengen ke depannya kita konsisten terus, ya bangun komunikasi dan bisa masih manfaat lebih banyak. Dan kita pengen juga kawan-kawan lebih banyak yang, ayo sama-sama kita saling sharing, saling tukar ilmu, saling belajar. Nah, biar kita dari Pekanbaru lah untuk dunia mungkin. Udah bukan untuk Indonesia ya. Amin. Untuk dunia. Cita-cita harus tinggi Bang ya, kan. Betul. Tapi ya tadi balik ke Atios. Mesti sarjana IT yang mau mendaftar. Enggak, jadi Atios sendiri kita juga ada yang sarjana hukum Bang, ada yang ilmu pemerintahan. Oh iya. Kenapa ada? Karena kita ingin bahwa dengan teknologi informasi ini menyelesaikan semua masalah. Contoh,
yang hukum. Kita perlu kawan-kawan yang ngerti hukum, Bang. Karena nanti insiden cyber ini berkaitan dengan hukum nanti. Dengan aturan. Ada aturannya. Nah, contoh ada kasus pembobolan. Nah, itu kan ada nanti bidang hukum. Secara hukum bagaimana nih? Terus kita melakukan forensik misalnya. Secara aturan bagaimana? Jangan sampai kita salah langkah. Kalau mungkin nanti kita diminta jadi tim ahli atau apa. Nah, kita mau berdayakan semua, Bang, gitu. Pan, kita kan di Pekanbaru nih, Pan. Kita di Pekanbaru. Abang secara pribadi itu secara selalu ya gimana ya? Karena kita orang Pekanbaru ya. Kadang-kadang lihat Jawa lah khususnya berkembang dalam versi kepala yang abang lihat. Apa kurangnya menurut Irfan? Mesti kayak gimana kita mestinya, Pan? Kalau biar kita mungkin ya bisa lebih lah. Sekarang kalau mungkin agak umum ya pertanyaannya, tapi mungkin dari sisi Irfan ataupun dari sisi organisasi Irfan seperti apa? Terhadap anak-anaknya lah. Kalau Pekanbaru, ya siap. Kalau Pekanbaru dibanding Jawa, kita kurangnya jumlah penduduk, Bang. Karena Jawa adalah kunci. Padat ya 51%. 50 penduduk dong. Jadi menang Jawa udah jadi presiden kita ya. itu salah satunya ya, itu ya. kan. Ya paling enggak kan begini, Pan. Maksudnya kita kan abang selalu ngelihat bahwa di sana udah mulai kesadaran anak mudanya, udah muncul misalnya tokoh-tokoh muda yang jadi pemimpin daerah gitu loh. Terus muncul orang-orang yang dengan ide-ide liarnya dianggap yang bisa dijadikan ya apalah, orang udah mulai masuk ke dunia politik semuanya seperti itu maksudnya. Dan akhirnya ide-ide baru itu muncul dan percepatan pertumbuhan mereka tuh luar biasa dari sisi ekonomi dan macam-macam gitu. Ya kayak contoh misalnya yang terjadi di Banyuwangi itu kan 10 tahun dengan bupati barunya itu pertumbuhannya luar biasa. Nah, di Pekanbaru ini mestinya kayak gimana menurut Irfan? Kalau pandangan Irfan aja sih ini kita. Jadi Pan lihat, Bang, kalau perkembangan satu daerah itu kayak terutama SDM-nya ya. Itu ada kalau Pan ambil dua faktor. Pertama secara histori atau budaya satu. Yang kedua juga secara fasilitas atau infrastruktur yang ada, Bang, gitu. Iya, iya. Kenapa itu? Dan itu berkaitan, histori dengan infrastruktur itu berkaitan. Nah, historinya mungkin Jawa di sana memang adalah pusat waktu itu peradaban kan. Belanda lamanya di sana ya. Iya, dia punya sejarah panjang di sana gitu. Dan sejarah panjang ini, peradaban ini juga melahirkan budaya atau kebiasaan. Kebiasaan tentu dia makin baik ya kan. Nah, kemudian dia juga berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas yang ada. Tentunya infrastruktur akan terbangun di sana karena dia memulai itu lebih lama. Begitu juga kalau kita bandingkan mungkin Amerika yang umurnya sudah 100 lebih gitu kan, dengan Indonesia yang masih merdeka sekian puluh tahun gitu. MU udah ada sebelum Indonesia 1800-an kan MU. Jadi pernah ada nih, sering ngomong nih, Bang, kalau bercanda, kan Abang pernah mungkin. Jadi pernah lihat video The Beatles ya, The Beatles itu hitam putih di YouTube. Tengok mereka lagi konser itu, kan band asal London kan, The Beatles di konser di Amerika kalau nggak salah, tahun 1965 itu, Bang. Tengok video itu kan. Bayangin, Bang, 1965 itu orang lagi berdansa, lagi udah ngerti dansa ya, happy ya kan, lagi minum-minum, makan-makan. Kita tahun 65 itu ya, kita lagi PKI lagi rapat penculikan jenderal, Bang. Nah, itu aja kita gimana bayangin itu. Tapi kan mestinya dengan ada dunia maya sekarang dengan perkembangan IT kan semuanya bisa dikejar. Nah, itu dia yang menjawab tadi, Bang. Faktor 2 tadi salah satu kenapa. Nah, mestinya betul kata Bang tadi. Sepakat Irfan bahwa dunia digitalisasi memberikan akses yang sama, menjadi pengetahuan itu inklusif, ya kan? Semua bisa diakses. Nah, ini kan sudah mulai, Bang, perkembangan itu. Bang, data itu Irfan terakhir baca data 2019 atau 2020, jumlah startup terbanyak ya waktu itu masih provinsi Riau, Bang. Itu data dari komunitas, kalau nggak salah ada komunitas di Pekanbaru ini tentang startup. Baca data startup terbanyak waktu itu Pekanbaru, Bang. Riau. Iya. Oh iya. Wow. Itu salah satunya. Nih, Pan. Sekarang kan kita hidup kan maksudnya ada namanya pemerintah, ada namanya kita sebagai masyarakat. Ini kan kita pengen tahu nih.
apa harapan Ivan terhadap peran pemerintah untuk meningkatkan ya mungkin dari sisi IT atau bagaimana pencapaian-pencapaian yang kita harapkan dari sisi IT itu bisa cepat tercapai. Tapi pemerintah mestinya membuat apa kalau menurut Irfan? Kalau menurut Irfan ya, pertama pemerintah itu kan sebagai dia penyedia semua kan, banyak infrastruktur kebijakan disediakan oleh pemerintah. Tapi yang kita lihat belum maksimal atau belum optimal dia kolaborasi dan sinergi, Bang. Oke. Sederhana ya kalau kita bicara, yang pemerintah jalan sendiri berbicara ngomong tentang sesuai peraturan gubernur ini, sesuai peraturan ini, yang di prakteknya enggak begitu. Nah, maunya apa yang ada? Libatkan seluruh ini, peran akademisi, pentahelik tadi, media, kemudian komunitas tadi sebagai akar rumput. Sekarang nggak bisa loh, Bang, bicara kita narasi-narasi. Makanya sering tuh tokoh-tokoh itu bilang pemerintah tuh perlu narasi gitu, perlu menarasikan gagasan aturan itu dengan segmen yang berbeda bahasanya. Kalau dia bicara di tingkat ASN, ini cara ngomongnya. Kalau di tingkat anak sekarang yang zaman TikTok generasi Z misalnya, begini loh penyampaiannya. Sehingga itu terjadi kesadaran, pengetahuan, kemudian aksi bersama. Itu tadi, Bang. Berarti sinergi ya? Sinergi, kolaborasi. Bisa abang katakan bahwa ini berjalan sendiri-sendiri sekarang. Kita harusnya gotong royong. Memang orang yang keluar dari Lemhanas nih sedikit-sedikit gotong royong, persatuan. Ya, kita kan lagi golongan muda. Gotong royong dong. Oke, keren Ban. Keren. Terima kasih. Mungkin kalau kita ngobrol panjang-panjang daftar pertanyaan banyak. Abang selalu begitu. Bang bikin daftar pertanyaan nanti abang tanya kemana-mana abang tanya. Karena barang mengalir aja terus. Tapi ini keren. Terutama abang agak surprise sih terhadap tadi Atios ya. Ternyata Atios pencapaiannya sampai sejauh itu. Abang sebagai orang Pekanbaru cukup bangga ya, yang bisa melakukan cuma mendoakan karena abang juga nggak paham dunianya kan ya. Ya mudah-mudahan Atios lancar kongresnya, bisa ada kesepakatan yang bisa membangun dengan pemerintah mungkin ya, atau mungkin lebih global lagi. Terima kasih udah hadir di sini di golongan muda. Mudah-mudahan golongan muda bisa terus nih episodenya. Amin. Karena udah libur 2 bulan. Makasih Ban ya. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.